Dan saya bersyukur, senang banget bisa berbagi dengan kita semua bersama dengan Organium. Karena kenapa saya senang banget sharing dengan apa yang Bu Liz punya. Beliau visinya mirip dengan saya, bahwa kita tuh harus menyehatkan diri kita juga dan juga masyarakat di luar sana. Dan Organium ini menjadi representatif healthy lifestyle dengan produknya, makanannya, sayur-mayurnya, dan mungkin Bapak Ibu, aku nggak jualan di sini ya, tapi at least saya bisa sharing hal-hal yang baik yang bisa menjadi uh, take home note buat kita di hari ini, khususnya tentang kesehatan pencernaan. Boleh ya? Oke, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri saya sedikit, 1-2 menit boleh? Nama saya Genti, profesi saya dokter, background saya ibu rumah tangga. Saya memiliki 1 putri, usianya 29 tahun. Saat ini bekerja di Amerika, ya. Dan kami sempat tinggal di Amerika 18 tahun. Nah, kenapa saya mengangkat isu ini? Karena di negara Paman Sam itulah saya mulai pertama kali disadarkan tentang nutrisi itu mampu menyembuhkan tubuh kita. Karena di masa itu, sekitar 6 tahun saya tinggal di sana, dari tahun 95 sampai 2001, saya mengalami banyak problem dengan hormonal imbalance, obesitas, tumor di dalam badan saya. Dan akhirnya, melalui terapi nutrisi yang saya lakukan, pola makan diubah, jus terapi, detox, kelasi, logam berat, suplementasi, healthy lifestyle yang saya kerjakan. Di tahun 2000 mungkin di Indonesia belum ngerti. Tahun 2000 ingat-ingat masih kagak ngerti apa itu organik. Tapi saya mengenal itu saat itu. Dan saya berdoa sama Tuhan di tahun itu, tahun 2000. Tuhan izinkan saya sembuh. Dan pada saat Tuhan izinkan saya sembuh, saya ingin menjadi mikrofonnya Tuhan. Dan berjalan waktu 15 tahun kemudian, sampai saat ini saya memiliki passion atau desire untuk selalu memberikan edukasi kepada semakin banyak orang di luar sana tentang kesehatan kita. Nah, mungkin itu tentang saya. Saya berpraktek di Hang Tuah Raya di Kebayoran, dan praktek saya nggak senang sebenarnya kalau bisa menghindari obat-obatan. Tetapi mengajarkan orang edukasi tentang pola hidup sehat, suplementasi, hormonal balance, dan juga infus nutrisi yang saya miliki termasuk ozon terapi. Ya, saya mau cerita sedikit sebelum kita masuk ke poin ini. Di masa pandemi kemarin, ini sudah tahun kedua ya, masa pandemi 3 ya, sebenarnya 3. Tapi yang Delta COVID itu di tahun 2022. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat di tahun ini akibat dari apa yang terjadi di masa lalu. Inflamasi, ya, atau root cause dari peradangan mengakibatkan banyak sekali kalau kita lihat di sosial media teman kita, banyak orang yang pergi mendahului kita, tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba serangan jantung, stroke, ya, autoimun dan sebagainya. Sebenarnya akar dari semuanya itu apa? Kita boleh bahas, yaitu peradangan atau inflamasi, di mana semuanya itu yang paling penting kalau kita mau jaga, kalau kita mau tekan, semuanya berawal dari pencernaan kita. Jadi kalau misalnya kita nggak usah ngerti yang teori-teori terlalu banyak, tapi paling nggak kita nyadar gimana caranya kita bisa menjaga kesehatan pencernaan kita. Oke, kita langsung mulai boleh? Kenapa kesehatan pencernaan itu penting? Karena di dalam pencernaan, sistem pencernaan kita, di situ tempat mengolah, memproses, dan juga menyerap nutrisi. Jadi begitu pentingnya kalau orang bilang, aduh aku lagi kena GERD, aku sering diare dan sebagainya, mulai dipikir-pikir kalau itu bermasalah, itu proses yang namanya mengolah, memproses, menyerap itu juga akan menjadi limited. Setuju ya? Jadi kalau ada isu itu, mari kita benerin at least apa yang harus kita lakukan. Dan masalah pencernaan bukan cuma di GERD, masalah pencernaan tuh banyak banget. Di ususnya ada peradangan, macam-macam kalau kita bicara tentang masalah pencernaan. Next. Imun sistem kita, kekebalan tubuh kita, 70% ada di dalam berasal dari sistem pencernaan kita. Jadi kalau sistem pencernaan kita benerin, pastinya kita akan mendapatkan hasil imun sistem dan kekebalan tubuh yang lebih baik. Siapa di sini yang BAB-nya teratur? Angkat tangannya nggak apa-apa. Teratur dalam pengertian bukan seminggu 2 kali.
Teratur itu artinya 1-2 kali sehari. Boleh angkat tangan? Siapa di sini yang tidak teratur? Siapa di sini yang tidak teraturnya sudah lebih dari 5 tahun? Oke, berarti yang tidak teraturnya mulai dalam 1-2 tahun terakhir. Oke, berarti saya berharap yang sudah sehat tetap dijaga. Yang mungkin saat ini menjadi tantangan kita, mari kita cari solusinya. Boleh? Kita nggak akan bahas banyak dari sisi kedokteran yang terminologi yang ribet-ribet, tapi karena sesinya juga singkat, dan kita juga akan mungkin look around, kita lihat apa yang bisa kita, organium ini bisa bantu apa buat kesehatan pencernaan kita. Jadi saya memberikan sedikit pengajaran melalui tips. Boleh? Ada beberapa tips untuk mendapatkan kesehatan pencernaan kita. Yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu, perlu memperhatikan asupan sayur dan buahnya setiap hari. Oke? Mengapa? Karena di dalam sayur dan buah ini mengandung banyak serat. Setuju? Serat ini fungsinya seperti apa? Sapu. Jadi kalau dulu saya kan sempat nggak terlalu suka sayur. Setelah saya mengerti, gila juga ya kalau gua nggak suka sayur. Badan aku ini kan ada proses pencernaan. Saya penderita sakit mah. Hampir 30 tahun saya sakit mah. Dan itu obat-obatan kayak Milanta tuh udah jadi kayak minum air putih buat saya. Ya. Karena saya juga nggak suka sayur. Nah, saya mikir akhirnya waktu saya bertobat, saya mikir gini, pencernaan itu kita kan panjang dari mulut sampai ke anus. Kalau tidak ada sapunya, gimana ngebersihin itu pencernaannya? Rumah itu akan kotor kalau nggak disapu. Sayur, seratnya di dalam itu sifatnya sebagai sapu. Yang kedua, serat dalam sayur, dia memberikan sifat yang namanya prebiotik. Ada yang pernah dengar? Ada prebiotik, ada probiotik, ada juga namanya postbiotik. Kita akan bahas here and there tentang prebiotik dan probiotik. Prebiotik adalah serat-serat ini, makanan-makanan yang memberi makan kepada si probiotiknya. Probiotik adalah bakteri baik di dalam usus kita. Dan itu diperlukan untuk keseimbangan antara bad dan good. Kalau kebanyakan minum antibiotik, kebanyakan minum obat-obat yang tadi saya bilang, orang-orang yang di kemoterapi, steroid, itu membunuh bakteri-bakteri baik atau probiotiknya di dalam usus kita. Kita banyak makan junk food juga membunuh banyak probiotiknya. Jadi akhirnya ketinggalan sih yang jelek-jeleknya di dalam. Kalau terjadi disbiosis atau ketidakseimbangan itu, mulai bermasalah tuh nanti pencernaannya. Pembusukan tidak terjadi dengan benar, penyerapan nutrisi tidak terjadi dengan benar. Nah, serat ini salah satu sumber, selain sumber serat dalam sayur, tapi dia juga sumber prebiotik dan juga mencegah sembelit, ambeien, dan radang usus. Jadi serat dalam sayur itu penting. Siapa di sini yang selalu memperhatikan asupan sayur setiap dia makan? Oke, tapi kan kenyataannya nggak gitu. Coba, kita makan pecel ayam. Pecel ayam itu isinya nasi, ayam, sama irisan timun. Terus kita ngerasa kita udah makan sayur. Porsi sayur di dalam piring kita perlu 40-50% porsi. Benar nggak? Jadi kalau kita bilang kita suka makan sayur, pertanyaan kedua, seberapa banyak sayur di dalam piringmu? Benar? Pay attention itu aja ya. Jadi 2 iris ketimun sama 1 irisan tomat dalam pecel ayam tidak mewakili jumlah sayur setiap saya makan. Yang kedua, tipsnya untuk pencernaan yang sehat, kita perlu mengkonsumsi probiotik. Tadi prebiotik, sekarang probiotik. Probiotik itu bakteri baiknya, prebiotik adalah makanan untuk memberi makan kepada si bakteri baiknya. Setuju ya? Nah, probiotik bisa didapatkan dari makanan maupun suplementasi. Makanan seperti apa? Tempe, yogurt, kimchi, miso. Organium punya ya? Punyanya kalau nggak salah punya tempe mungkin ya di sini. Ada di sini. Sedangkan dari suplementasinya probiotik itu bisa juga. Itu membutuhkan jumlah strain, jenisnya, ya bagaimana dia menyerap dengan baik. Itu kriteria memilih probiotik. Dan I think Organium juga punya beberapa produk. Ada nggak di sini yang bisa diperlihatkan? Untuk gut health-nya boleh disiapkan Mbak. Ada 3 produk kalau nggak salah. So pilih jenis strain,
yang tahan terhadap lingkungan pencernaan ya. Nah, ini sekali lagi kalau teman-teman juga mempertimbangkan ingin mendapatkan kesehatan pencernaan, mungkin Organium bisa taruh sini juga boleh. Mereka punya yang namanya probiotiknya, prebiotiknya, dan juga makanan-makanan yang memang untuk kesehatan pencernaan ya. Oke, next slide. Probiotik itu penting karena dia membantu pencernaan dan 70% ada di dalam pencernaan kita, imun sistem. Jadi kalau kita mengkonsumsi probiotik, prebiotik, dan environment di dalam pencernaan kita baik, pasti imun sistem kita baik. Ingat, yang namanya monkeypox akan datang lagi nih, udah mulai banyak. Teman-teman kalau dari luar negeri juga waktu masuk udah mulai harus ngecek-ngecek macam-macam. Sebenarnya solusinya apa sih? Apakah vaksin? Enggak. Solusinya bukan vaksin, tapi imunitas atau kekebalan tubuh. Dimulai dari mana? Dari pencernaan kita. Harus dijaga. Oke? So, dengan kita memberikan bakteri-bakteri baik itu selalu dijaga, dibuat subur, kita akan membantu tubuh kita memiliki imun sistem yang baik, mencegah infeksi, meredakan gejala gangguan pencernaan, tingkatkan kesehatan mental, sama. Makanya dibilang second gut brain, itu ada hubungannya dari sini ke sini. Orang jadi nggak lemot kalau suka bermasalah sama sini, suka lemot ke sini. Setuju ya? Jadi makanya harus benar-benar dijaga ininya supaya mentalnya sehat. Ya, itu connectionnya ada. Perbedaannya ini segampang ini karena teman-teman perlu mengerti ini bukan teori, tapi membedakan antara prebio dan probio. Yang tadi prebionya dalam bentuk serat pangan, yang paling banyak tuh asparagus, misalnya Brussels sprout, asparagus ya. Kemudian fungsinya untuk makanan bakteri baik, contohnya inulin, bawang putih, bawang bombay, itu semua sifatnya prebiotik. Sedangkan probiotik itu bakteri baik hidup melengkapi populasi bakteri baiknya, dan contohnya lactobacillus ya, juga bifidobacterium, contohnya itu jenis-jenis bakteri yang memang penting untuk kesehatan pencernaan probiotiknya. Next slide. Nih, contoh-contoh makanannya. Jadi Bapak Ibu bisa take slide, foto, jadi mulai ngerti. Oh, kalau gue sering makan ini dan ini sebenarnya gue udah makan prebiotiknya. Aku memberi makan kepada bakteri-bakteri baik di usus aku. Oh, aku sering makan asparagus, kakao powder, ya Ibu juga punya kan di sini ya. Flaxseed ada di sini. Ya, garlic gampang. Semua ini juga memberi makan kepada probiotik kita. Dan contoh probiotik selain di dalam suplemen, tapi ada di tempe, ada di kimchi, ada di yogurt, kombucha, kefir, sourdough. Itu semua ada probiotik di sananya. Ya, sesimpel itu dulu menjaganya. Yang lain lagi, gimana jagain sih kita supaya kesehatan pencernaan kita baik? Membatasi konsumsi lemak yang tidak sehat. Seperti gorengan, kulit ayam, lemak jenuh. Lemak jenuh tuh kayak gimana? Emang banyak orang nanya, emang kalau makan kalau di rumah kan kita bisa kontrol ya minyaknya. Minyak yang di approve untuk menggoreng di rumah, coconut oil. Ibu ada di sini cuy, coconut oil. Itu yang di approve. Sedangkan kalau kita makan di restoran nggak di approve karena kita nggak tahu minyaknya apa. Dan kenapa nggak bagus minyak-minyak? Ada yang bisa tahu nggak, bantuin saya secara awam? Kenapa ayam kita makan di restoran di luar yang kita nggak tahu, goreng pakai minyak yang nggak jelas, kenapa bad for our body? Why? Kenapa nggak bagus? Dia berulang, oke, ada apa lagi? Kenapa sih gorengan-gorengan itu minyaknya? Kalau kita nggak tahu jenis minyaknya, bahaya banget kita. Pertama berulang. Kedua, jenis minyaknya juga minyak sayur, minyak sunflower, minyak jagung, itu bukan minyak yang di-approve. Minyak-minyak itu kalau ada pemanasannya tinggi, dia berubah menjadi trans fat, di mana untuk tubuh kita dilihat sebagai benda asing dan clog, menyumbat pembuluh darah. Jadi kalau kita mau pakai minyaknya apa? Minyak coconut oil atau light virgin olive oil untuk numis. Sedangkan extra virgin olive oil untuk bikin salad atau juga diminum langsung. Oke. Nah, boleh nggak saya minum coconut oil untuk di 1-2 sendok makan? Sangat boleh. Disarankan konsumsi VCO sehari 2 sendok makan dan ekstrak virgin olive oil 1-2 sendok makan. 2 jenis oil itu sangat baik untuk dikonsumsi harian. Oke ya, jadi udah mulai paham. Dan tidak semua lemak itu jelek, ada juga lemak-lemak yang baik klasifikasinya. Yang paling sederhana apa? Alpukat,
bener nggak? Karena lemak baik, lemak itu bahan baku hormon. Jadi tidak semua lemak itu jelek. Kita hanya harus melihat tipe yang baik dan tipe yang tidak baik. Ya. Alpukat, minyak zaitun tadi, ekstrak virgin olive oil, itu bisa dikonsider sebagai hari-hari konsumsi kita di rumah kita. Konsumsi air putih yang cukup. Siapa di sini minum minimal 2 liter sehari? Good. Ya, minimal. Tapi kalau minum malam jangan minum terlalu banyak sebelum tidur. Yes, karena pertama proses untuk filtrasi ginjalnya jadi berat. Sedangkan tubuh kita itu akan cukup dan baik hanya mencerna atau menyerap sekitar 200 cc setiap kali kita minum. Jadi per 1-2 jam 1 gelas, per 1-2 jam 1 gelas boleh, itu oke. Tapi nggak langsung ada yang bilang bangun tidur langsung minum berapa gelas? 1 liter, itu kayaknya nggak make sense. Minum 1 gelas, 1,5 gelas cukup untuk memberikan flush kepada badan kita pada saat kita tidur di malam hari, bangun pagi hari. Flushing, kita flushing badan kita dengan minum air putih is the best, tapi nggak sampai 7-8 gelas juga. 1 gelas itu perfect untuk dikonsumsi. Kenapa? Melancarkan pencernaan air putih. Dan 5, makan perlahan, dikunyah dengan baik. Banyak orang nggak suka ngunyah buru-buru. Dengan modern lifestyle, banyak orang sakit GERD karena memang dia jarang ngunyah. Nah, teorinya kenapa? Kenapa orang jarang ngunyah bermasalah dengan pencernaan? Kalau kita mengunyah, pernah ngerasa kita ngunyah nasi? Ada rasa apa setelah ending kita ngunyah? Rasa manis. Sebenarnya nasi itu kita kunyah, itu ada enzim atau air liur kita bercampur dengan nasi menjadi manis rasanya. Setuju ya? Amilase, kemudian ada, jadi enzim itu diperlukan dari mulai air liur, kemudian di sini ada lipase, amilase, protease, dia membantu memecah semua makanan yang kita makan dari mulut. Setuju nggak? Kalau kita kunyahnya kurang, berarti enzim-enzim yang diproduksi juga jadi berkurang dan tabungan enzim dalam tubuh kita jadi kepake. Setuju nggak? Nah, tabungan enzim jadi kepake, lama-lama jadi orang bilang asam lambungnya naik. Bener nggak ya? Karena kekurangan enzim di situ. Kemudian abis makan malam, ada yang suka tidur, baring. Itu juga nggak bagus. Paling tidak 2 jam setelah makan baru bisa lay down. Karena orang-orang yang menghindari makan langsung istirahat atau tidur, itu reflux. Kan sedang diproses semuanya. Jangan kita tidur. Makanya penting banget sebelum tidur kita sudah selesai makan 2-4 jam. Nih, jangan tidur setelah makan. Tadi udah diomongin. Yang ketujuh, aktif bergerak. Kenapa kita perlu aktif bergerak? Kenapa kita perlu 6.000 langkah? Siapa yang di sini olahraganya rutin setelah pandemi? Rutin ya? Ibu olahraganya apa? Jalan kakinya sampai berapa langkah? Berapa menit? 15, 30 menit? Setengah jam itu dapat lumayan bagus ya, sekitar 4.000, 3.000 langkah ya. Ibu ngerasa enak setelah berjalan seperti itu? Kira-kira mengapa ibu akhirnya komit berjalan? Apa yang membuat ibu komit berjalan tiap hari? Badannya lebih ringan jadinya ya. Jadi ringan kalau habis berjalan. Ya, sebenarnya dengan jalan hubungannya dengan pencernaan. Waktu kita jalan begini, moving, di usus kita tuh gerakannya jadi bagus atau peristaltik. Nah, kalau gerakan usus kita bagus, waktu kita bergerak, dia akan ngedorong untuk membuat pencernaan kita lebih lancar. BAB kita jadi bagus. Tapi orang-orang yang mager, nggak bergerak, ususnya jadi kurang gerak belum? Iya. Karena dia kurang gerak, peristaltiknya susah untuk mendorong. Udah kurang gerak, kurang makan sayur, kurang minum. Itu gimana? Setuju nggak? Jadi semua itu ada manfaatnya secara pengertian orang awam aja, make sense banget. Gue udah mager. Berarti kalau gue mager, usus gue bergeraknya juga nggak bagus. Terus gue minumnya kurang, nggak ngelancarin. Gue makan seratnya enggak, sapunya nggak jalan. What can I expect? Ini common sense aja. Sehingga orang awam tuh ngerti, oh ya aku tuh perlu makan sayur, aku tuh perlu gerak, aku tuh perlu minum air putih. Karena ini semua berfungsi untuk pencernaan yang sehat. Kemudian hindari stres. Stres itu sebenarnya number 1 dari semua penyakit. Mau dia ngomong apapun, yaitu, tapi kalau dia tidak bisa handle stres dengan baik, itu akan menjadi masalah untuk pencernaannya, untuk semuanya. Ujung-ujungnya bisa Alzheimer, cancer, semuanya. Nah, apakah kita harus menghindari stres? Nggak bisa menurut aku sih. Wong kita macet di Pondok Indah aja udah stres. Masuk ke sini tuh tadi macet banget di jalan panjang. Itu stres nggak? Jujur, stres banget. Tapi solusinya sebenarnya bukan menghindari stres. The way we manage stress itu yang sebenarnya itu yang menjadi
solusi. Jadi cara kita memanage stres kita, kalau ini mungkin kata-katanya hindari stresnya keliru menurut aku ya. Memanage stres dengan lebih baik. Ya, stress management. Contoh misalnya yoga, bener dong. Contoh yang lainnya, ini bukan punya programnya. Contoh yang lain terapi napas. Kemudian contoh yang lain lagi ya tai chi, dengerin musik, worship, itu sebenarnya kan memanage stress, berdoa, bener nggak? Meditasi. You know what? Setelah masa pandemi, the next 5 years, yang paling orang cari adalah kesehatan mental. Mental banyak orang udah breakdown di dunia ini. Sosial media, financial economy, resesi, semua membuat ini. Dan kita mau ngomongin apapun, ternyata pencernaan itu ada hubungannya dengan stres. Jadi kalau kita stres, kita nggak tahu manage dengan baik, akan berakibat kepada ini pencernaan kita. Setuju? Oke, next slide. Nah, ini 4 kunci utama kesehatan pencernaan. Ini slide terakhir ya. Sebelum kita buka pertanyaan, saya mau tutup satu slide ini dengan sederhana. Jadi kalau aku dari tadi tuh si Genti ngomongin apa sih yang bisa saya ngertiin dari kesehatan pencernaan. They call hope. Hope itu sebenarnya harapan. Tapi saya buat satu singkatan dari hope itu sendiri. Hanya high fiber, ya dong, tadi kita bahas sayur, O-nya omega 3. Mengapa omega 3 penting? Karena omega 3 itu sifatnya anti peradangan dalam tubuh. Jadi kalau pencernaannya bermasalah, juga akhirnya muncul leaky gut atau inflamasi, itu salah satunya pencernaan yang sehat harus dibantu dengan mengkonsumsi omega 3 yang cukup. Dan P-nya probiotik. E-nya enzim. Enzim itu dari mana? Dari sayur. Ya, mungkin yang ibu punya ini pasti akan ada enzimnya. Enzimnya membantu menyerap, mencerna, dan juga mengolah. Ada di sayur, ada di buah, ada juga di suplementasi sebenarnya. Seperti orang bilang enzim plaque, pernah dengar? Enzim plaque itu sebenarnya suplemen enzim karena orang-orangnya rajin, jarang ngunyah atau kebanyakan makan makanan olahan. Makan makanan olahan kan nggak ada beda dengan makanan yang real ya. Olahan-olahan tuh udah nggak ada enzimnya. Sehingga dia banyak merampok enzim dalam tubuh kita. Jadi kita tubuhnya kekurangan enzim. That's why enzim itu penting. Dan enzim itu ada di sayur mentah, yang prosesnya minimal, buah, semua itu ada enzimnya. Nah, kira-kira cukup sederhana, tetapi bisa mengerti kenapa kita penting sekali menjaga kesehatan pencernaan kita. Karena semuanya berasal dari pencernaan. Oke, terima kasih.